Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali dengan saya, Kohelet Indonesia. Kita akan memulai Bible Study kita kali ini dengan judul Mendidik Anak. Nah, ini adalah ucapan ke-12 mengenai kedisiplinan dari 30 ucapan orang bijak. Nah, ini jadi kita ada satu seri 30 ucapan orang bijak, sekarang kita ucapan yang ke-12. Dan ini ucapan 12 juga memulai bagian yang ketiga dari 30 ucapan orang bijak. Sebelum-sebelumnya kita telah membahas 2 bagian pertama. Bagian yang pertama itu adalah tentang 4 nilai dasar dan promosi bagaimana seorang awam itu bisa masuk ke dalam istana raja. Nah, lalu bagian yang kedua, kita telah membahas tentang 6 godaan bagi pegawai pemula. Nah, ini sebenarnya ada di Amsal pasal 1 ya. Sebenarnya kalau kita pengen, lihat summary-nya atau, ringkasannya, kita baca dulu sekilas mungkin dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai, 4 ya. Jadi kita baca, ini untuk mengerti 30 ucapan orang bijak. Sebelumnya pernah saya bahas, tapi kita ulang di sini ya. Jadi di sini dikatakan, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, inilah bagian yang pertama dari 30 ucapan orang bijak ya, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti 4 nilai dasar. Nah, lalu ayat yang ketiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi bagian kedua dari 30 ucapan orang bijak adalah untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Jadi sebagai seorang pegawai pemula, kita harus menerima didikan. Nah, setelah dipromosi menjadi seorang manajer atau pejabat menengah, kita memiliki bawahan. Jadi bagaimana mengajarkan mereka? Nah, ini makanya di ayat 4 dikatakan, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, jadi untuk memberikan kecerdasan, apakah kecerdasan harus kita bagikan kepada anak buah kita atau kepada anak-anak kita bahkan? Nah, jadi kita masuk bagian yang ketiga, kita akan membahas 8 hal yang harus ditanamkan oleh seorang, atasan kepada bawahannya. Jadi ada 8 ya. Nah, yang pertama adalah kedisiplinan. Ini jadi dari ucapan 12 sampai 19. Nah, ucapan 12 tentang kedisiplinan. Inilah nilai pertama yang harus ditanamkan kepada anak atau anak buah. Kenapa? Karena apabila anak buah atau anak kita tidak disiplin, percuma kita mengajarkan nilai-nilai yang lain. Jadi mereka harus mengerti dulu disiplin, supaya nilai-nilai yang diajarkan kemudian itu bisa masuk ke dalam hati. Baiklah, jadi kita mulai ya, bagaimana mendisiplinkan anak atau bagaimana mendidik anak. Nah, kita mulai, ke slide yang pertama. Jadi cara mendidik anak, bagaimanakah seharusnya orang Kristen mendidik anak mereka? Nah, ini suatu perdebatan yang panjang sebenarnya ya, khususnya terkait masalah menggunakan pukulan. Karena katanya sekarang udah beda, katanya kalau di timur itu masih biasa menggunakan pukulan, sedangkan di barat sudah meninggalkan pukulan. Katanya anak itu jangan dipukul, diajak ngomong baik-baik saja. Nah, jadi kan buat kita yang ada di Indonesia khususnya masih kadang bingung. Jadi kita kalau mendidik anak itu apakah harus dengan disiplin keras, bahkan dengan pukulan atau tidak? Bagaimana menurut Alkitab? Nah, seringkali jawabannya dikatakan adalah, "Oh, kita nggak boleh pakai kekerasan." Nah, kenapa? Karena kita bisa melihat, tulisan-tulisan Paulus ya, yang menuju ke arah sana. Mari kita baca beberapa di antaranya. Yang pertama kita buka, kitab Kolose atau surat Kolose pasal yang ketiga ayat ke-21. Nah, seperti biasa ambil Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Kolose pasal 3 ayat 21. Ini jadi kata-kata, surat Paulus, jadi kata-kata Paulus ya. Kolose pasal 3 ayat 21. Ini, mungkin sudah terkenal juga ayatnya. Di sini dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Jadi di sini katakan apa? "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu." Nah, berarti kan banyak yang bilang, "Oh, berarti jangan pakai pukulan, nanti hatinya sakit anaknya," gitu kan. Atau bahkan mau dengan omongan pun juga nggak boleh. Jangan menggunakan, kata-kata yang merendahkan atau yang istilahnya, membuat mereka marah atau sakit hati. Karena ayat ini dibilang, "Bapak-bapak, janganlah" apa, "sakiti hati anakmu." Ya. Jadi di sini seolah-olah Paulus mengatakan jangan, mendidik anak dengan kekerasan yang menyakiti hatinya gitu kan. Nah, coba lagi kita baca ayat berikutnya. Misalnya dari Efesus 6 ayat 4. Ini juga bagian yang mirip dengan di Kolose. Pasal 6, Efesus 6 ayat 4, kita baca. "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Ya, jadi kalau di situ, sebelumnya dibilang, jangan sakiti hati, di sini bilang jangan bangkitkan amarah. Kalau kita pukul kan udah pasti anak akan marah ya, berarti jangan menggunakan pukulan. Nah, jadi banyak orang menggunakan 2 ayat ini, Kolose 3 ayat 21 dan Efesus 6 ayat 4 untuk mengatakan bahwa, oh, seorang Kristen, khususnya kita sudah hidup di perjanjian baru, maka tidak boleh menggunakan pukulan atau kekerasan.
Di sini bahkan dibilang apa, di Efesus 6 ayat 4, "Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Tentu ajaran dan nasihat Tuhan kan kasih, jadi kasih sudah pasti tidak menggunakan pukulan. Contoh, kita buka 1 Korintus pasal 13 ayat, 4 dan 5 ya, tentang kasih ini, surat Paulus lagi. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, jadi kan kalau mengajarkan, mendidik anak dengan kasih, harusnya seperti ini ya, sabar, murah hati, berarti tidak dengan pukulan dan tidak dengan kekerasan. Nah, inilah ayat-ayat, sebagian ayat-ayat yang menjadi dasar untuk bilang, "Oh, janganlah mendidik anak atau mendisiplin anak-anak dengan kekerasan atau pukulan." Nah, apakah benar demikian? Nah, untuk itu kita bandingkan dengan, ayat-ayat lain di Alkitab. Nah, khususnya kita buka ucapan orang bijak, nah itu nanti dari Amsal-Amsal ya, tapi kita buka dulu ucapan orang bijak seperti biasa. Nah, saudara mungkin sudah ingat dari Amsal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 22. Tapi kita sudah di, ucapan yang ke-12, jadi kita sudah di pasal 23. Kita di pasal 23 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Saya bacakan ya, ada di layar juga, tapi lebih baik baca langsung dari Alkitab. Di sini dikatakan, "Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati." Ya, jadi di sini dikatakan apa, jangan menolak didikan dari anakmu. Jadi maksudnya jangan kamu tuh, melepas melepaskan anak dan nggak dididik gitu ya, tapi harus kita tuh mendidik anak. Bahkan di sini bilang apa, dengan rotan. Kalau engkau pukul dengan rotan, anak itu nggak bakal mati, tapi justru kamu menyelamatkan dia dari kematian atau dari dunia orang mati. Menarik ya? Jadi kalau di sini seolah-olah kita harus mendidik anak bahkan dengan rotan, dengan pukulan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat seolah ada kontradiksi. Perjanjian Lama yang kita diwakilkan oleh, ucapan ke-12 ini di Amsal 23 seolah-olah adalah mendidik anak bahkan dengan pukulan. Tapi tadi kata-kata Paulus seolah-olah mendidik anak itu harus dengan sabar, tidak membuat dia marah, tidak membuat dia sakit hati. Nah, sepertinya berbeda ya, banyak orang lebih milih perjanjian baru kan lebih baru, namanya aja baru gitu kan. Jadi kita ikuti yang baru, yang lama ditinggalkan. Tapi apakah Alkitab itu bertentangan satu sama lain atau tidak? Nah, karena itu kita coba jelaskan tentang, ucapan 12 ini. Seperti biasa, menurut Amsal 1 ayat 6, kita menjelaskan ucapan orang bijak itu melalui Amsal-Amsal Salomo. Baiklah, kita masuk ya ke Amsal Salomo. Nah, Amsal-Amsal Salomo, hajaran kasih yang membersihkan lubuk hati. Nah, ini Amsal-Amsal Salomo yang sudah diuraikan, yang sudah dirangkaikan untuk apa, untuk menjelaskan ucapan 12 ya. Jadi kalau kita lihat di layar ada tuh dari Amsal 13 ayat 24, 19 ayat 18, 22 ayat 15, 22 ayat 6, 15 ayat 10, dan 20 ayat 30. Nah, saya nggak buka di sini satu persatu karena mungkin nanti akan lama, jadi langsung baca di layar, tapi saudara nanti bisa cek sendiri, bisa juga di-pause, videonya untuk membaca ayat satu persatu ya. Jadi saya bacakan langsung dari layar. Ini Amsal-Amsal Salomo. "Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, mengajar dia pada waktunya. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati." Menarik ya, ini semua ayat-ayat dari Salomo ini menjelaskan tentang pukulan atau didikan kepada anak dan guna dari pukulan itu. Karena pukulan dikatakan adalah membersihkan lubuk hati. Jadi saya katakan apa? Yang paling penting kita coba baca dari yang awal lagi. Siapa tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Karena dengan menghajar maka ada harapan dan dia tidak mati. Itu yang penting. Jadi, dari sini kita bisa melihat atau menerangkan ucapan 12 tadi, terkait jangan menolak didikan dari anak, gunakan rotan gitu ya. Itu tujuannya adalah kasih, itu yang paling penting. Jadi dari perjanjian lama, didikan yang keras, itu tujuannya adalah kasih. Dan ini sudah sama dengan budaya timur ya, makanya dia bilang, tough love gitu atau, kasih yang keras. Jadi kita sebenarnya memukul anak itu, oh saya orang tua memukul anaknya karena saya mengasihi dia, saya mendisiplinkan dia dengan keras supaya dia selamat di masa depannya. Jadi mirip dengan, dari perjanjian lama ya.
Nah, jadi gimana nih setelah kita jelaskan seperti ini? Jadi didikan boleh nggak dengan kekerasan? Di sini adalah selama prinsipnya adalah kasih, sepertinya boleh. Karena tujuannya adalah supaya anak itu tidak mati di kemudian hari. Namun, kita akan membahas bahwa bagaimana dengan di dunia modern, apakah hal ini masih berlaku? Nah, ini kita akan lihat ya, kita ke slide berikutnya. Jadi ya, kita buat mengerti sebelum ke dunia modern, kita jelaskan dulu tentang, konteks pada zaman itu ya, pada masa lampau. Kenapa di perjanjian lama bunyinya seperti itu. Jadi hajaran yang menyelamatkan ya, konteks zaman yang lampau. Nah, untuk mengerti, kita mesti mengerti dulu, di zaman dulu itu seperti apa sih, bahwa zaman dulu itu bahaya itu di mana-mana dan seorang itu mati itu mudah. Ekspektasi hidup orang zaman dulu itu sangat rendah, bahkan katanya orang umur 30-an saja sudah dianggap tua. Karena banyak yang mati lebih dulu ya, lebih muda udah mati. Yang, masih bayi mati aja udah banyak dan sampai 30-an juga banyak juga yang mati. Jadi jarang tuh yang sampai 70, 80 dan seterusnya. Meskipun di Alkitab banyak yang hidup umur panjang. Karena dikatakan mereka ini justru orang-orang pada orang tua ya, berumur panjang pada saat itu. Nah, tapi kita mengerti dulu, zaman itu kita baca Yehezkiel pasal 14 ayat 21 ya. Nah, jadi kita buka kitab Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat 21. Nah, seringkali orang berkata, "Oh, bahwa bencana-bencana itu datangnya dari Tuhan." Tapi nanti kita akan, teliti lebih jauh. Yehezkiel pasal 14 ayat 21. Saudara bisa baca di layar juga, tapi kalau bisa kita buka Alkitabnya bersama-sama. Yehezkiel 14 ayat 21. "Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih di jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkannya daripadanya manusia dan binatang." Jadi di sana Tuhan menyebutkan 4 hukuman Tuhan, yaitu adalah apa saja? Pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atau penyakit ya. Nah, jadi seringkali 4 hal ini adalah yang menyebabkan kematian orang pada zaman itu. Dan di sini dikatakan seolah itu adalah hukuman Tuhan. Mungkin dalam skala yang lebih besar, tentu ya, memang Tuhan bisa saja memberikan hukuman, lalu datanglah perang, kelaparan, bencana ya istilahnya, binatang-binatang buas, dan juga penyakit. Itu terjadi beberapa kali memang di Alkitab. Namun dalam skala yang lebih kecil, hukuman Tuhan ini sebenarnya bukannya Tuhan sengaja menjatuhkan hukuman, tapi seperti istilahnya apa, orang yang menabur angin menuai badai atau menuai puting beliung. Jadi hal ini terjadi juga dalam skala yang lebih kecil. Contohnya bagaimana? Orang mati karena pedang. Kalau mereka tidak dididik, anak yang tidak dididik akan sangat mungkin untuk apa, menghadapi 4 hukuman Tuhan ini. Yaitu misalnya, karena seorang tidak dididik, tidak mendapatkan disiplin yang baik, jadi ia tinggi hati, angkuh, lalu mendapatkan banyak musuh, menipu orang lain, gitu kan. Orang yang benci kepada dia, bisa saja pada saat itu datang diam-diam kepadanya lalu membunuh dia. Zaman sekarang aja masih ada kejadian juga seperti itu ya, meskipun lebih jarang karena dunia ini sudah lebih menjadi negara hukum ya, negara-negara kita seperti negara Indonesia. Tapi zaman dulu kalau seorang itu tidak dididik dengan baik, dia bisa mendatangkan musuh yang bisa saja membunuh dia dengan pedang. Atau apalagi kelaparan. Nah, bencana kelaparan bisa datang dari Tuhan, tapi ini bisa juga mengacu kepada apabila seorang itu tidak didisiplinkan dengan baik, dia menjadi seorang pemalas, dia tidak menanam saat waktu menanam, dia tidak mengumpulkan makanan selagi bisa, sehingga ketika musim dingin atau ketika bisa juga saat masa, kekeringan, jadi nggak ada makanan dan mati kelaparan. Itulah pentingnya dididik, didisiplinkan, kamu harus rajin, rajin bekerja supaya tidak mati kelaparan. Atau binatang buas misalnya, oh sudah dikasih tahu, "Oh bahaya lewat jalan ini, kalau kamu lewat jalan ini jam sekian atau mesti saat siang hari," gitu, karena pada saat malam atau sore nanti ada binatang buas, atau kalau bisa hindari jalan itu. Nah, kalau tidak dididik dengan baik, anak kecil itu ketika jadi besar ya lupa akan hal itu, lewat jalan itu lalu ditemukan binatang buas. Atau juga penyakit, bisa juga sudah diajarkan dengan baik jaga kebersihan, tapi karena tidak didisiplinkan dengan baik, ketika dia tumbuh dewasa, dia tidak, mempraktekkan kebersihan, sehingga tiba-tiba bisa ketularan penyakit dan bisa juga meninggal. Jadi, intinya bahaya kematian pada zaman dulu itu sangat nyata dan sangat dekat, sehingga seorang anak kecil itu perlu disiplin yang keras, lebih baik dia dipukul, ada luka, daripada dia lupa gitu. Nanti pas gede dia lupa tentang, didikan yang diajarkan oleh orang tua dan akhirnya mati. Makanya pada saat itu penting sekali untuk mendidik anak bahkan dengan disiplin yang keras supaya mereka tidak mati. Nah, pertanyaannya kan kita balik lagi ke dunia modern. Dunia modern kan tanda kutip sudah lebih aman dibandingkan zaman dulu kan, lebih jarang orang mati yang, saat muda gitu loh.
Karena apa sih, kalau untuk kelaparan kan selalu ada social safety, bisa ada bantuan dari pemerintah gitu ya. Lalu oleh pedang juga negara udah negara hukum, ada polisi, penyakit juga udah ada rumah sakit dan, sebagainya ya. Nah, kita bahas di dunia modern di slide berikutnya. Jadi, di dunia modern yang sudah jauh dari kematian, maksudnya orang itu lebih susah mati, ekspektasi hidup di dunia sekarang ini tuh udah jauh lebih tinggi ya, bahkan di negara-negara maju sudah 80 tahun ke atas. Jadi andaikan tidak mendapat disiplin pun, seorang anak itu bisa hidupnya tetap panjang. Jadi dalam hal itu apakah masih perlu mendidik seorang anak gitu kan? Apa perlu sampai dipukul? Perlu sampai dipukul dengan apa yang pas gitu kan? Di mana kan sudah jauh bahaya kematian. Ada pemerintah yang nanti bisa membantu misalnya, atau bisa juga ada teman-teman, atau mencari uang tanda kutip mungkin lebih gampang kalau untuk sekedar hidup. Jadi tidak perlu didikan yang keras ya. Nah, tapi kita bisa salah juga kalau pikir tidak perlu didikan ya. Jadi, yang perlu dipikirkan adalah alasan orang tua mendidik anak di dunia modern apa sih? Mungkin sekarang bukan untuk menghindari mereka dari kematian, tetapi supaya mereka bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi supaya anak-anak itu ketika tumbuh besar, mendapat hidup yang layak, bukan cuma survive, tapi thrive. Jadi bukan cuma, bisa selamat, tapi bisa apa, berkembang dengan baik gitu ya. Supaya ada dignity atau kehormatan, harga diri, jadi hidupnya itu istilahnya baik dan layak. Nah, itulah tujuan dari didikan orang tua pada saat ini. Nah, kalau tujuan di dunia modern didik anak adalah supaya mereka menjadi hidup yang istilahnya, berbudaya dan berkembang, apakah masih diperlukan pukulan? Bukankah justru pukulan itu membuat anak itu menjadi apa, tidak tidak berbudaya gitu ya, tidak civilized, justru maksudnya seperti barbar gitu kan, masih mainnya pukul-pukulan, jadi kasar. Apakah seperti itu yang akan membuat seorang anak itu hidup dengan dignity, dengan harga diri yang baik, dengan budaya yang baik? Tentu tidak ya. Karena itulah, bahkan dari zaman Paulus, padahal ini masih 2000 tahun yang lalu ya, tapi ternyata cara pandangnya sudah lebih modern. Di mana dikatakan tadi kita di Efesus pasal 6 ayat 4, kita buka sekali lagi, dikatakan apa? Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, jadi jangan bangkitkan amarah. Karena kalau kita membangkitkan amarah pada anak, ia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang penuh amarah. Meskipun di dunia modern hidupnya selamat, tapi hidupnya tidak akan bahagia kalau dia hidupnya itu mudah marah, bisa banyak musuhnya. Mungkin banyak musuhnya dia tetap akan hidup, tapi hidupnya itu dalam, sosialnya itu nanti tidak baik, seperti itu. Jadi, kalau tujuannya bukan cuma bertahan hidup lagi, tapi untuk menjalani hidup yang layak, yang baik, yang penuh kehormatan, tentu tidak baik mendidik dengan kekerasan, karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Nah, itulah kita bisa mengerti konsepnya di, surat Paulus tadi ya. Jadi jangan bangkitkan amarah di hati anak-anak kita. Nah, tapi pertanyaannya kita lanjut lagi yang ke berikutnya. Oke, jadi mendidik itu tetap penting gitu ya. Nah, tapi seberapa penting sih? Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Jadi peran didikan yang tetap penting. Nah, jadi jangan kira karena dunia ini sudah lebih aman, sudah ada polisi, sudah ada rumah sakit, ilmu pengetahuan tinggi gitu ya, lalu ada pemerintah yang mungkin bisa menjamin kalau ada masa-masa susah seperti kelaparan atau krisis. Nah, jadi seolah-olah lebih aman ya. Nah, tapi jangan pasangan aman itu jadi membuat kita lengah, ya. Jangan karena itu jadi anak-anak tidak dididik. Pendidikan itu tetap penting. Nah, kita mesti mengerti bahwa didikan di dunia modern itu dan disiplinnya seberapa keras itu tergantung seseorang itu dekat dengan apa, lini kerjanya dekat dengan kematian. Contohnya misalnya tentara ya, tentara atau prajurit, itu disiplinnya lebih keras. Kenapa? Karena mereka lini kerjanya itu dekat dengan maut. Kalau salah sedikit nanti pas perang gitu misalnya ya, bisa mati. Atau kalau salah sedikit, mungkin bukan dia yang mati, tapi dia bisa mencelakakan orang lain. Atau kalau salah sedikit saja, bisa juga ternyata, tempat yang dilindungi, entah desa, kota, atau sebagainya, jadi bisa, hancur gitu ya, jadi banyak orang yang mati. Nah, jadi di tempat yang di lini kerja yang dekat dengan kematian, disiplinnya itu wajar bila lebih keras. Nah, jadi pendidikan tetap penting. Nah, jadi jangan juga dikira karena sekarang udah dunia modern, oh disiplin dan didikan itu diserahkan kepada sekolah atau kepada pemerintah. Jangan begitu ya. Karena Alkitab Paulus juga menyatakan bahwa tetap penting bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Bahkan tadi kita baca di Efesus pasal 6, kita baca ke ayat 1 dikatakan apa? "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Jadi di sini menunjukkan bahwa orang tua tetap harus ditaati.
orang tua tetap harus mengajar pada anak. Jadi jangan tinggalkan tanggung jawab mengajar atau mendidik anak itu kepada sekolah atau kepada institusi atau kepada orang lain. Ya tentu kita bisa juga titipkan ya, tapi maksudnya tetap orang tua itu tidak boleh lepas tangan sepenuhnya. Tetap ada peran orang tua untuk mendidik anak, karena pendidikan itu adalah sangat penting. Oke, kita lanjut lagi yang ke berikutnya. Nah, kita langsung, studi kasus seperti biasa ya. Jadi orang tua yang mengabaikan didikan. Studi kasusnya Daud sekali lagi. Ini ceritanya mungkin sudah beberapa kali saya ceritakan dalam video-video yang sebelumnya, jadi ini lebih review saja ya. Jadi ingatkah kisah Daud tentang, Amnon dan Absalom? Dua-duanya anak Daud ya. Dua-duanya adalah putra raja. Nah, tapi Daud tidak mendisiplinkan mereka, tidak mendidik mereka dengan baik, dan hasilnya apa? Hancur kehidupan mereka. Dari kisah Amnon kita tahu ceritanya, yang mengatakan bahwa Amnon itu memperkosa adik perempuannya, Tamara, dan itu dibiarkan oleh Daud. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa Daud tidak mendisiplinkan Amnon. Dan akhirnya apa? Akhirnya karena, tidak mendapatkan keadilan, saudaranya, Tamara yaitu Absalom membalas secara langsung. Dibunuhlah Amnon oleh Absalom, dan Amnon meninggal. Itulah yang terjadi karena anak itu tidak disiplin dengan baik. Dan sebaliknya ketika Absalom membunuh Amnon tanpa pengadilan, atau dibunuh begitu saja, Daud sekali lagi juga tidak menegur Absalom. Jadi tidak ada didikan oleh Daud kepada kedua anak ini. Dan akhirnya apa? Singkat cerita, Absalom pun akhirnya tumbuh besar memberontak kepada ayahnya, membuat kekacauan di Israel, perang, banyak yang meninggal, dan singkat cerita dia sendiri, Absalom sendiri, meninggal. Nah ini menarik ya, jadi dua anak ini tidak dididik dengan baik oleh Daud. Ketika melakukan sesuatu yang salah, dibiarkan begitu saja. Nah, inilah bahayanya apabila orang tua merasa, "Ah, anak-anakku sudah aman kok, tidak usah dididik lagi. Biarkan saja mereka sudah aman. Kekayaanku banyak, mereka juga nggak bakal kelaparan, nanti ada warisan," misalnya kan. Atau negara juga baik, yang penting aku sudah, berikan asuransi dan sebagainya. Tidak bisa begitu ya. Karena kita bisa melihat dari kasus ini, contoh kasus ini, Amnon dan Absalom adalah pangeran, putra raja. Jadi kalau mau ditanya di Israel, mereka berdua ini adalah salah satu orang yang tanda kutip paling aman hidupnya ya, aman dari bahaya, sejahtera, keluarga raja, banyak pelindungnya, dapat semua yang terbaik. Kalau ada sakit pun pasti, akses kepada tabib atau obat masih lebih mudah. Jadi mereka hidup dalam keamanan. Justru karena tidak dididik dan disiplin, ternyata kedua-duanya malah meninggal. Padahal mereka sudah ada di dalam lingkungan kerajaan, tapi tanpa disiplin yang baik, akhirnya mereka meninggal. Nah, inilah contoh yang baik untuk orang tua selalu mengingat, jangan biarkan anak kita menjadi seperti Amnon maupun Absalom, dan kita jangan seperti Daud dalam hal mendidik kedua anak ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, masa damai di dunia hanya sementara. Ini juga penting untuk diingat ya. Jadi kita harus selalu bersiap untuk masa yang sulit. Mungkin saja pada saat-saat ini, kita merasa dunia itu lebih damai dan lebih aman. Jadi tadi ya, jadi orang tua bisa lengah dan melupakan untuk mendidik dan mendisiplinkan anak. "Oh, sudah aman kok, nggak usah dipukul." Oke, masih bagus. Tetapi jangan sampai, "Oh, sudah aman kok, jadi saya nggak usah disiplin sama sekali, biarkanlah mereka mau jadi apa, biarkanlah anak-anak itu bertumbuh setelah mereka." Nggak bisa begitu. Mungkin di dunia yang aman kita masih bisa hidup ya, tapi kita mesti ingat bahwa di masa depan itu akan ada kesulitan-kesulitan. Kita tidak tahu kapan bencana itu akan menimpa. Entah perang besar, entah penyakit yang tidak pernah kita ketahui, bahkan sekarang saja misalnya ada pandemi Covid, seperti itu ya. Nah, ini juga kita bisa lihat dari nubuatan. Tadi kita sudah bahas di Yeskiel bahwa Tuhan itu akan mendatangkan 4 hukuman, yaitu adalah apa saja? Adalah pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atau penyakit. Nah, kita lihat bahwa di Wahyu, ini dikatakan justru 4 hukuman ini akan datang. Nah, kita bisa buka di Wahyu pasal 6 ayat ke-8 ya. Wahyu pasal 6 ayat 8. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Wahyu pasal 6 ayat 8 dikatakan apa di sini? Di sini dikatakan, "Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang dibunuh." Jadi 4 hukuman Tuhan atau 4 bencana yang ada di Yeskiel, ternyata di Wahyu dinubuatkan ini akan terjadi di masa depan, di akhir zaman. Jadi sekarang kita boleh merasa aman di dunia ini. Tapi kita harus tahu bahwa sudah diwahyukan bahwa akan datang
tempat bencana yang sudah dibuatkan dari zaman kecil. Jadi jangan kira kalau dunia aman, jadi anak tidak usah dididik terlalu keras. Salah itu, karena bencana itu akan datang sesuai yang dibuatkan di dalam kitab suci. Jadi penting bagi seorang tua untuk mempersiapkan anaknya menghadapi bencana. Itulah penting dari didikan dan disiplin, yaitu mempersiapkan anak-anak dari bahaya-bahaya yang mungkin akan datang, yang mungkin sekarang belum terlihat. Seperti itu ya. Baiklah, kita ke slide yang terakhir. Ini adalah hanya kehidupan sehari-hari saja, misalnya bagaimana disiplin di dunia kerja. Ya, jadi ini juga sekalian mereview dan merangkum dari apa yang sudah kita baca. Jadi kedisiplinan adalah nilai pertama yang harus diajarkan kepada anak buah. Seperti yang sudah dijelaskan, kalau anak buah itu tidak disiplin, kalau kita punya bawahan, dia tidak disiplin, tidak mengajarkan disiplin, percuma mengajarkan yang lain kan, hanya akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi perlu ada disiplin dalam pekerjaan. Harus ada hukuman, itu tadi ya, mesti manfaatkan apa itu misalnya SP gitu ya, surat peringatan. Jadi harus ada peringatan. Jangan tiba-tiba nanti dia melakukan kesalahan yang fatal lalu langsung dikeluarkan dari perusahaan. Harusnya dari awal sudah diperingati dan dibimbing dengan baik. Nah, seorang manajer itu harus dapat mendidik anak buah dengan memberi teladan yang baik. Jadi seperti seorang ayah atau ibu dalam mendidik anak itu harus mengajar dengan contoh atau teladan. Jadi salah kalau seorang tua misalnya mendidik anaknya dengan keras, dengan pukulan dan bilang, "Saya mengasihi kamu, makanya saya pukul kamu," gitu. "Kamu nggak boleh bohong ya." Jadi anak kecil nggak boleh bohong. Terus ketahuan bohong, dipukul anaknya. "Siapa yang ngajarin kamu bohong?" Dipukul anaknya. Padahal ternyata orang tuanya sendiri yang suka berbohong. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? A Alasan dia mukul yang bilang katanya, "Karena saya mengasihi anak itu jadi palsu, bohong, munafik. Karena dirinya sendiri juga bohong. Apa yang akan terjadi? Makanya anak itu akan menyimpan amarah di dalam hatinya dan tawar hati. Itu yang dikatakan Paulus di Kolose dan di Efesus. Jadi maksudnya jangan menimbulkan amarah dalam hati anak, membuat mereka tawar hati. Itu adalah ketika mendisiplinkan anak, kita harus menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Supaya ketika mereka dipukul, mereka sadar akan kesalahannya. Bukan dalam hati mengumpat, mengatakan, "Ah, ayahku atau ibuku sendiri seperti itu kok," munafik mereka. Nah, itu juga dalam dunia kerja ya. Jadi bagaimana seorang atasan itu mendidik bawahan dengan disiplin, itu juga harus diikuti dengan teladan. Bagaimana cara bekerja yang benar, bagaimana budaya kerja yang baik, seperti itu. Jadi seorang manajer yang memimpin anak buah dan teladan, nah merekalah nanti yang akan layak untuk mendapat promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu nanti akan kita bahas di bagian keempat MC lama ya. Sekarang kita masih mau bahas 8 nilai harus ditanamkan kepada pegawai pemula atau bawahan. Bagi kita yang udah level lebih tinggi ya, yang sudah lebih, bijaksana. Nah, itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Nilai pertama yang harus ditanamkan kepada anak buah adalah disiplin, seperti itu. Nah, yang terakhir, seperti biasa, ini adalah lampiran. Lampiran dari Amsal-Amsal Salomo 12, yakni Amsal-Amsal Salomo yang dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan orang bijak yang ke-12 tentang kedisiplinan. Sebagian sudah kita baca, tapi nanti kalau mau dibaca lebih lengkap dan lebih berurutan, bisa dicek ayatnya di kolom sebelah kiri dan ayat-ayatnya ada di yang sebelah kanan ya, bisa di-pause seperti itu, atau langsung dicek dan baca dari Alkitabnya. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan tentang kedisiplinan. Berikutnya kita akan membahas tentang nilai yang kedua, atau bahkan mungkin nilai yang terpenting, yaitu adalah kejujuran. Bagaimana mengajarkan kejujuran kepada anak buah. Untuk saat ini, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera.